Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang booming e-commerce saat pandemi. Saya kembali ke Pak Andreas ya. Pak Andreas, Pak. ini Pak Anda Primus. menangani UMKM ya? Iya, Pak. Sebetulnya ada berapa sebetulnya mitra Anda nih? Karena Anda kan yang bagian di tengah-tengah yang saat ini akomodasi para penjual dan pembeli. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Primus. Jadi kalau bisa dikatakan sekarang mitra UMKM kita itu kurang lebih secara itu yang produk-produk Indonesia itu ada sekitar 27 ribuan mitra UMKM dengan lebih dari 350 ribu produk yang ada dijual saat ini. Kurang lebih seperti itu Pak, yang ada di kami saat itu, yang kami bina. Itu artinya peluangnya masih sangat besar ya? Sangat besar sekali Pak. Besar, karena kita kan ada 60-an juta kan. Betul Pak. Biasa. Cuman memang perlu adaptasi Pak dari teman-teman pelaku UMKM ini untuk yang penting kalau dari saya itu selalu menekankan kepada teman-teman UMKM adalah semangatnya untuk belajar, kemudian dia mau mencoba suatu hal yang baru, beradaptasi dengan hal yang baru. Nah mungkin dengan pandemi ini kemarin kita lihat bahwa pertumbuhan dari sisi sellernya mengalami peningkatan atau yang cukup cepat karena keadaan terpaksa, mereka harus beradaptasi. Kalau tidak, mereka tidak beradaptasi, mereka bisa mati kan seperti itu. Jadi, nah ini sebenarnya bagus sekali. Mau nggak mau mereka harus tetap jualan gitu, Pak. Tadi Ibu Septi menyebutkan ya, Pak Andreas ya merespons. Ini momentum untuk produk lokal kebangkitan. Nah, yang Anda jual di blibli.com ini berapa persen produk lokal dan berapa persen yang betul-betul yang UMKM ya dari berbagai penjuru Indonesia? Kalau secara persentasenya mungkin kalau bisa dibilang Pak, kalau yang benar-benar teman-teman produsen UMKM, karena kita menitik beratkan itu kan kepada teman-teman produsen UMKM Pak, yang berjualan di tempat Blibli. Jadi kita punya kanal tersendiri buat mereka, namanya Galeri Indonesia. Nah itu bisa dikatakan itu 100% buat teman-teman produsen UMKM. Nah, tapi di sisi lain di kategori-kategori kita juga yang lain juga banyak produk-produk lokal Indonesia yang mungkin kategorinya tidak termasuk UMKM ataupun bukan produk maksud saya tidak dikategorikan termasuk produsen UMKM gitu Pak. Tapi buatannya tetap buatan Indonesia tentunya. Nah itu banyak sekali Pak, jumlahnya itu banyak sekali karena di kita kan ada sekian juta produk gitu ya Pak ya. Tapi bisa dikatakan kalau kita ngomong khusus untuk UMKM-nya tuh hampir 350 ribuan produk lah Pak yang ada saat ini Pak. Nah kalau milik yang produk nasional, domestik, berapa persen kira-kira? Ya itu Pak, yang semuanya? Ya itu, yang nggak seluruhan, karena kalau keseluruhan Blibli kan ada sekian juta produk, nah itu sekitar segitu Pak, produk yang ada di kami 350 ribuan. Nah kemudian bagaimana kualitas mereka? Kualitas secara apa dulu Pak Primus? Artinya kualitas itu diukur oleh penilaian dari pembeli. Nah kalau ada repeat order, repeat berarti kan pembeli senang, berarti kualitasnya oke kan? Gitu. Betul Pak Primus, ada Pak. Terutama kita harus tahu bahwa para pemain UMKM Indonesia kebanyakan menitik beratkan pada sisi kuliner Pak. Nah itu menarik sekali karena mereka itu sekarang banyak belajar. Kalau kita bisa katakan yang tadinya mereka mungkin jualannya hanya plastik pembungkus dikasih stiker. Nah mereka sudah tahu kalau memang saya harus jualan di online berarti saya harus mengembangkan packaging saya. Nah dari sisi packaging itu kemudian orang tertarik untuk membeli, kemudian ternyata rasanya enak, dia akan kembali lagi untuk membeli. Dan itu banyak sekali Pak variannya, terutama dari sisi kuliner Pak. Seperti itu. Ya. Karena bagaimana dengan isu hak cipta? Dialami nggak oleh blibli.com? Isu hak cipta, oke. Jadi kalau isu hak cipta tentang UMKM ini sebenarnya kita kan tetap mendukung mereka Pak. Jadi kita tuh punya kompetisi Pak, namanya Blibli Big Start. Ini kita sudah pernah melakukan 4 kali, tapi yang kelima ini karena kondisi pandemik, kita mau tidak mau akan melakukannya secara online. Nah di dalam kompetisi UMKM ini atau Blibli Big Start itu, kita sebutnya Big Start Best Indonesian Goods Pak ya. Kita tentunya kita memberikan yang namanya pengetahuan, salah satunya adalah haki. Ya, jadi kita masukkan mereka untuk pendaftaran hakinya bagi mereka yang terpilih. Kita ada sekitar 100, top 100 yang masuk kriteria kita atau kurasi kita berikan pelatihan itu. Kemudian kita berikan juga pelatihan-pelatihan kewirausahaan digital juga Pak. Seperti itu. Jadi
Tapi semuanya yang sekarang ini mau nggak mau kita akan lakukan semuanya dengan seperti ini, seperti Zoom meeting seperti ini, Pak. Gitu. Jadi ada webinar learning-nya, kemudian ada program kolaborasi dengan pihak yang lain juga, gitu ya, yang mendatangkan para ahlinya untuk mengajari mereka supaya bisa lebih maju dari sisi marketingnya, dari sisi jualannya, dari sisi packagingnya, dan banyak lagi, Pak. Itu yang kita lakukan yang tadinya offline, sekarang kita lakukan secara online. Nah, ada kasus enggak? Ada UMKM menjual pakai international brand terkenal, ternyata itu KW, ada protes, mengalami enggak? Kebetulan sampai saat ini tidak ada, Pak. Kalau UMKM kita selama ini, kita belum pernah menemukan kasus-kasus yang kurang seperti itu, Pak Primus. Ya. Baik, Pak Ignatius, secara umum itu sebetulnya tadi angka belum. Ada yang menyebutkan sudah 40 miliar dolar ini sales e-commerce tahun lalu ya. Nah, dengan pandemi ini, orang bekerja dari rumah, orang belanja dari rumah, mestinya udah naik mungkin 2-3 kali lipat. Tapi bagaimana kira-kira angkanya, Pak? Sales dari e-commerce secara keseluruhan, Pak? Ya, jadi mohon maaf nih, Mas Primus, kalau bicara angka memang kita sulit sekali dapat angkanya ya, karena industrinya masih muda, kedua model pendanaannya e-commerce ini kan agak beda ketimbang perusahaan lainnya, di mana data-data seperti transaksi dan lain sebagainya itu jadi sakral banget. That's why makanya susah sekali untuk dapat angkanya. Tapi kalau dikatakan diduga peningkatan ketika pandemi ini, untuk marketplace saya sih yakin sekali lah ya. Harusnya naik, dan naiknya bisa triple digit sih harusnya sih. Ya. Kalau untuk yang besar-besar yang sudah unicorn, seperti Tokopedia, Bukalapak, ya Blibli.com, itu masih ada peluang nggak lahir lagi Blibli.com yang lainnya dengan melihat market kita yang besar? Kalau peluang sih masih ada aja ya, cuma memang entry barrier-nya udah besar. Entry barrier-nya sudah besar karena sebenarnya kalau kita lihat tahun 2014-2015 ya, 15-16 lah itu puncak-puncaknya kan 15-16 itu jumlah player banyaknya luar biasa. Full horizontal marketplace maupun e-retail, dulu e-retail namanya sebagian karena nggak connect ke pedagang langsung gitu kan. Which sekarang pelan-pelan e-retail ini mulai bertransformasi jadi hybrid. Ada setengah e-retailnya dipertahankan, marketplace-nya jalan. Jadi akhirnya jadi nyatu jadi satu. Tapi 2015-2016 itu jumlah player besar yang kita hitung itu bisa sampai 12. Gitu kan, yang gap performance-nya dekat-dekat, mirip-mirip gitu loh. Nah, kalau dilihat sekarang sudah mulai terfragmen gitu. Ada grup 3 besarnya, bukan 3 besar sih, yang satu itu sendiri di atas, saya nggak sebut brandnya ya, nanti jadi iklan. Terus yang 2-3 itu dekat gitu kan, terus 4-5 itu dekat, tapi antara 1 ke 2 itu agak jauh, antara 3 ke 4 itu jauh, 4-5 dekat, nah 5 ke bawahnya itu jauhnya luar biasa. Karena yang di bawah nomor 5 itu sudah single digit, kalau kita lihat jumlah pengunjungnya deh gitu ya, paling gampang. Gitu. Biasanya 1, 2, 3, 4 ya, lebih dari itu agak berat ya. Tetapi menarik entry barrier itu terbesar apa masalahnya? Barrier-nya. Kalau dulu lebih mudah, ya. Entry barrier-nya kan karena begini, bisnis ini kan sebenarnya bisnis chicken and egg ya. Jadi di satu sisi kita harus punya barangnya didapat dari dari UMKM lah ya, katakanlah dari penjual. Untuk penjual mau berdagang di tempat kita, mereka akan nanya, yang beli ada apa enggak? Kalau yang beli nggak ada, percuma, nyape-nyapein. Saya udah banyak tuh, udah jualan di kanan kiri, di situ, si ini gitu kan. Nambahin satu lagi, kalau habis itu nanti nggak ada yang jualan, capek. Karena naikin listing itu juga bukan kerjaan yang cepat ya. Naikin satu-satu, bikin description satu-satu, dan lain sebagainya. Terus belum lagi nanti, kalau ada yang bertanya sana-sini dan segala macamnya. Jadi memang nggak semudah itu. Nah, sehingga untuk narikin seller buat new entry nanti, new entrance ya, itu jadi lebih susah. Nah, kalau nggak ada sellernya, kalau sellernya sedikit, lalu terus habis itu bayarnya mana datang, gitu kan? Mereka bilang, nggak mau lah belanja di sana, karena nggak banyak, lebih enak di sana, lebih banyak pilihannya, dan lain sebagainya. Jadi, chicken and egg itu yang susah, itu satu. Terus kedua, marketnya bisa dibilang sudah tadi ya, sudah babak pertama, babak keduanya, babak penyisiannya udah selesai lah kalau menurut kami ya. Artinya, udah mulai ke filter 1, 2, 3, 4, 5-nya siapa, sepertinya 5 besar ini nggak akan bergeser, dia juga gitu kan. Mungkin bahkan 3 besarnya pun juga nggak bergeser, dia juga gitu kan.
Kecuali ada salah satu atau dua yang kehabisan pendanaan tiba-tiba terus anjlok, ya bisa aja. Kemungkinannya malah merger. Nah, untuk pemain baru yang muncul tiba-tiba, sehingga jadi orang kan jadi, loh ini siapa? Kenapa saya harus ke sana? Orangnya pilihan di atas masih banyak kok gitu. Justru yang harus diwaspadai adalah kalau new player-nya ini, new entrance-nya ini adalah player besar, existing player yang sekarang nggak ada di Indonesia. Contoh misalnya Amazon kan gosipnya dari kapan-kapan mau masuk ke Indonesia. Bisa aja suatu saat masuk gitu kan. Terus Rakuten dulu ada di Indonesia, terus keluar, mungkin aja nanti balik lagi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak player-player yang kayak gitu sih. Dari China juga masih ada beberapa, Korea ada juga, dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, isu hak cipta, barangkali yang asosiasi dengar dapat pengaduan. Ya, kita dapat pengaduan termasuk sampai tahun 2018. Saya sempat diundang ketemu oleh salah satu badan milik pemerintah Amerika, ya. Jadi dan di sana itu kita ketemu ada beberapa orang yang yang lumayan posisinya bukan posisi yang biasanya ngurusin bisnis gitu lah ya, saya bilang aja gitu ya. Nah, di sana mereka cerita bahwa di Amerika itu mereka punya notorious list. Setiap tahun mereka mengeluarkan notorious list. Notorious list itu artinya adalah list pengusaha-pengusaha atau brand-brand yang dalam prakteknya itu bisa sudah melanggar hukum-hukum mereka. Termasuk salah satunya adalah misalnya pemalsuan. Nah, amat disayangkan beberapa player e-commerce masuk ke dalam list itu. Mereka bilang tujuan mengeluarkan list ini sebenarnya kontrol sosial. Kita nggak bisa nyegat, terlalu repot lah, sama kayak zaman dulu gitu ya. Di Mangga 2, di Glodok banyak DVD bajakan, program bajakan gitu kan. Setiap mau digerebek, pas hari digerebek itu selalu tutup tokonya. Nggak tahu bocor dari mana, selalu tutup gitu. Jadi nggak pernah bisa digerebek. Nah, yang sama juga terjadi mungkin juga di online. Jadi mereka bilang, that's why makanya kita keluarinnya dalam bentuk notorious list. Notorious list ini jadi kayak dalam tanda kutip menyajikan fakta negatif yang akan membuat player-player yang ada di dalam sini jadi, saya nggak mau namanya jelek dong, saya perlu jaga nama baik. Bagi player-player ini masih butuh investor untuk fundraise. Ketika ada di dalam notorious list, itu investor bisa aja terus jadi, kalau gitu saya nggak masuk deh karena risikonya tinggi nih. Dia bisa dituntut, dia bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi memang yang kita juga harus sadar bahwa Indonesia ini dari zaman Pak Rudiantara waktu itu yang sempat kita cukup bangga ya. Pak Rudiantara dari dulu selalu bilang bahwa Indonesia ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya safe harbor policy. Artinya bahwa platform tidak bisa dituntut terhadap terhadap konten yang menyalahi hukum. Selama platform yang bersangkutan merespon ketika ada permintaan dari kepolisian atau dari kejaksaan, atau dari pengadilan gitu. Jadi bagian itunya yang kita kontrol saja. Jadi selama ya kita nggak mau komentari aturan itu baik atau buruk karena tergantung perspektifnya kan. Cuma buat kita selama itu ada, ya udah karena itu ada kita patuhi aja. Jadi sekarang ini kita banyak bekerja sama dengan pemerintah, dengan regulator gitu kan, termasuk BP POM juga. Setiap minggu kita dapat surat kok dari BP POM tentang nih loh list-list barang-barang produk-produk yang harusnya tidak boleh dijual secara bebas tapi ternyata dijual secara bebas melalui marketplace gitu ya, dan lengkap dengan print screen-nya, jadi kita bisa edarkan langsung ke player yang bersangkutan dan mereka bisa take down sekaligus sih gitu. Baik Pak Ignatius. Bu Septi, kalau kita kan bicara tentang ini peluang bagi UMKM bangkit dengan e-commerce ini, itu size-nya berapa? Kalau tahun lalu angka bilang $40 miliar ya sales-nya. Tahun ini apa Kominfo ada data sampai bulan Maret, April, Mei? Kalau saat pandemi ini, jujur Pak, kalau saya menyebutkan data nanti semua pada bertanya sama kami. Jadi saya rasa kalau data akurasi mesti benar Pak. Kami terserah saja dengan teman-teman media ini ya, kita jujur saja nih. Saat ini pada saat dari Januari, Februari, Maret ini kita belum melakukan kajian yang khusus Pak. Tapi bagi kami bagaimana jumlah transaksi di 2 tahun yang ke depan ini sudah sangat signifikan Pak naiknya. Jadi kita rasa sih bahwa dengan program yang utama saat ini bagaimana pemerintah menggerakkan Bangga Buatan
Indonesia, ini adalah suatu peluang yang cukup besar untuk menggerakkan perekonomian, khususnya di bidang UMKM dan e-commerce. Karena bagi kami kan e-commerce itu ada 64,9 juta. Kemudian dari 64 itu 9% itu sudah masuk ke ranah e-commerce. Kemudian kita punya program yang ada lagi, ada 17%. Nah, 17% ini yang saat ini yang kita dorong bahwa mereka bisa menggunakan media online. Nah, ada 37% Pak, ini masih menggunakan ya media sosial lah lain-lainnya. Nah, jadi kemudian yang masih offline itu adalah yang sekitar 37%. Jadi harapan kami dengan adanya program belanja buatan Indonesia ini, e-commerce di Indonesia akan lebih mampu ya bertahan dalam bidang perekonomian kita. Kenapa Pak? Kita yakin sekali dari setiap desa, one desa one product saja itu bisa kita punya 78 ribu desa. Nah, ini kalau satu desa itu nggak mungkin satu produk Pak, pasti dia menampilkan ada 10 atau lebih dari produk yang ada. Nah, tinggal bagaimana hari ini dengan adanya seluruh dibukanya istilah itu penjualan melalui UMKM yang dilakukan, bagaimana pemerintah belanja melalui UMKM itu dilakukan dengan langsung melalui LKPP, itu sangat memudahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ibu-ibu muda yang memang berjuang di titik-titik itu bisa lebih mendapatkan haknya Pak, hak untuk mendapatkan penjualan dan pembelian dari hasil yang kita lakukan bersama ini. Karena tanpa adanya satu visi ke depan bahwa UMKM atau e-commerce ini mempermudah, kalau dulu tuh mengajak aja susah sekali Pak, teman-teman untuk ikut. Tapi hari ini Pak, dengan syarat yang sangat mudah yang disampaikan oleh teman-teman e-commerce, jadi syarat dengan teman-teman nih untuk menjadi masuk ke dari offline menjadi online itu hanya 3 Pak. 1, mempunyai KTP, itu ya Pak Andreas ya. Kedua, mempunyai rekening. Ketiga, mempunyai produk. Maker. Dan maker pun mereka bisa reseller. Tapi bagaimana proses penjualan yang harus dilakukan ini adalah bagaimana mereka menjual produknya jujur Pak. Artinya integrated barang itu jelas, dan hari ini kita cukup baik memberikan dampak yang positif karena seluruh kebijakan pemerintah itu sudah berjalan, khususnya untuk produk halal Pak. Hari ini kita juga memang bergerak bersama dengan teman-teman IDEA, mengajak daripada Kementerian Agama sehingga lebih mempercepat proses-proses yang ada. Kalau kata Pak Luhut, tanpa kendala sekalipun kita harus bisa maju. Jadi e-commerce bisa terdepan untuk meningkatkan PDB Indonesia. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Septi. Pemirsa, kita masih satu sesi terakhir dan akan mengupas lebih jauh tentang peluang e-commerce di masa pandemi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.